Narasumber cantik Monica Tambayong. Halo Kak. Halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Injilita. Nah Tribuners, kali ini saya bersama dengan narasumber cantik Monica Tambayong. Halo Kak. Halo Inji. Apa kabar Kak? Kabar baik. Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan. Nah Tribuners, kali ini saya akan berbincang bersama dengan Kak Monica Tambayong. Namun sebelumnya saya minta Kak Monica untuk perkenalan dulu terlebih dahulu untuk para Tribuners, supaya para Tribuners tahu nih Kak. Silakan Kak. Halo semuanya, selamat siang sekarang Kak. Iya Kak. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Monica Tambayong. Saya lahir 15 April 1997, memang milenial sekali. Lahir di Toli-Toli, Sulawesi Tengah, dan lulusan S1 dari International Business Administration, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat tahun 2019, dan saat ini juga tercatat sebagai mahasiswi aktif S2 UGM kampus Yogyakarta. Dan apa lagi Kak? Perkenalan sudah punya pacar. Oh aduh, pacar puji Tuhan sudah. Wah mantap. Oke, nih Kak, ini kan dengar Kak kan tadi bilang kalau Kak kuliah ya kan. Nah S2 lagi itu. Nah gimana nih Kak ceritanya sampai Kak Monica Tambayong itu bisa mau di dalam kuliah, saat kuliah, tapi Kak memilih untuk membuka usaha di tengah-tengah pandemi ini. Oke. Gimana tuh Kak ceritanya? Jadi sebenarnya usaha dulu. Oke. Jadi sebenarnya itu usaha dulu, baru kuliah, karena usahanya itu kan dimulai yang paper solvents tahun 2019. Itu waktu S1. Nah, kalau Cilita Chicken itu sendiri saat pandemi, emang pas new normal baru merintis usaha Cilita Chicken itu di tahun 2020, tepatnya 1 Desember 2020. Sedangkan kuliahnya mulai nanti Februari gitu. Jadi ceritanya usaha dulu, tapi memang sudah direncanakan, sudah diplankan untuk melanjutkan studi S2. Nah, apakah itu sudah menjadi cita-cita Kak Monica nih? Iya. Dari kecil sudah. Wow. Memang jadi dari kecil sudah punya cita-cita menjadi seorang pengusaha ya Kak. Usaha di. Kalau cita-cita pengusaha sih sebenarnya dulu cita-citanya pengen jadi dokter, tapi memang ada beberapa faktor lah yang bikin sampai sekarang jadi pengusaha. Kalau mimpi dari kecil itu memang mimpinya bisa menjadi seorang perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan yang cukup baik gitu. Mantap. Kak Monica memang jadi idaman para pria lain nih Kak. Tapi saya udah punya cowok. Nah, Kak Monica di mana saja nih Kak usaha Kakak dibuka? Kalau usaha sih untuk saat ini usahanya ada di Kota Manado, masih dalam Kota Manado. Tapi ada dua, yang pertama itu rumah produksinya di Buminiur, yang kedua ada di kawasan dan kalau yang kecantikan paper solvents itu ada di Mega Mall Manado. Itu kalau di Megamas di lantai berapa Kak? Kalau di Megamas yang Cilita Chicken itu di Clean Food Place. Jadi yang food court baru buka itu tempatnya Monik satu di situ, dan yang satunya. Nah oke nih Kak. Jadi Kak mungkin bisa ceritakan memilih chili chicken dan pepper solvent Manado. Oke, jadi kalau sekarang itu memang usahanya ada dua yang berbeda. Yang satu F&B makanan, yang satunya itu kecantikan. Nah, sebenarnya faktor yang mendorong untuk menjadi
Oke, nah jadi kalau yang faktor yang mendorong itu sebenarnya kalau yang Monique pernah baca, faktor yang mendorong memotivasi mengapa seseorang bisa menjadi pengusaha itu yang Monique baca ada 3. Yang pertama ada namanya confidence modalities, terus yang kedua ada attention modalities, dan yang ketiga itu ada emotion modalities. Nah kalau yang confidence modalities itu di mana seseorang itu memang dari lahirnya dan dibesarkan pada keluarga yang memang notabene-nya pengusaha gitu. Jadi ketika dia berkembang dari kecil, dia itu status sosial lingkungannya itu dia akan dirangsang dan dipengaruhi sehingga ketika dewasa dia mentalnya itu terbentuk jadi mental pengusaha dan ingin biasanya melanjutkan usaha dari keluarganya. Terus yang tension modalities itu dimana situasi seseorang yang biasanya dia the power of kepepet. Nah, jadi dia udah nggak tahu lagi nih mau kerja apa gitu. Jadi dia akhirnya karena juga kebutuhan dia harus mempunyai profit, jadi dia membuka usaha. Dan yang terakhir yaitu emotion modalities, di mana seseorang itu biasanya dia membuka usaha ketika dia dewasa bukan karena latar belakang keluarganya yang punya bisnis atau misalnya memang harus melanjutkan bisnis keluarga, tapi biasanya dia termotivasi melihat dari tokoh-tokoh yang dia idamkan atau melihat dari sosial media. Nah kalau untuk Monique sendiri nih, Monique ini nih tipe dari antara confidence modalities dan juga emotion modalities, dimana memang dari kecil sering lihat mama kan juga pelaku usaha nih, seorang pengusaha yang sering lihat juga bagaimana dia mengerjakan usahanya dan asik gitu. Jadi sekecil apapun usahamu, kamu adalah bosnya, gitu. Betul. Okay. Dan kalau kita jadi pengusaha juga, kalau kita buka usaha kita bisa membantu banyak orang gitu, mempekerjakan banyak orang. Nah jadi dari situ faktornya, kemudian faktor yang kedua emotion modalities, di mana Monique itu memang bukan melanjutkan usaha orang tua tapi merintisnya dari bawah. Kenapa Monique katakan demikian? Karena memang untuk modalnya semuanya itu tidak ada bantuan dari orang tua sama sekali. Dan Monique itu kenapa terdorong juga untuk membuka usaha dan tidak mau dibantu orang tua, meskipun mungkin orang tua cukup, karena Monique berpikir di masa mudanya Monique itu yang hanya sekali, apa sih pengalaman yang bisa Monique bawa gitu untuk masa depan. Jadi Monique berpikir di sekali seumur hidupnya Monique pengen buat kaki ini jadi kuat gitu. Jadi berdiri di atas kaki sendiri, berdiri tegap di atas kaki sendiri, merasakan bagaimana bisa merintis usaha. Dan memang saat merintis usaha itu di tengah pandemi yang cerita-cikan, apalagi bisnis F&B itu bisnis yang cukup sulit di tengah pandemi. Banyak sekali orang-orang yang mungkin kewalahan gitu ya, usahanya sampai bisa down. Tapi justru Monique melihat pandemi ini sebagai peluang. Jadi untuk teman-teman, Monique tuh sekedar informasi, Monique benar-benar memanfaatkan teknologi digital. Jadi Monique merintis usaha dan memang terdorong awalnya tuh di rumah, lihat kondisi perekonomian Indonesia sudah sedemikian rupa seperti ini. Jadi kalau misalnya kita diam, terus siapa yang bisa bantu nanti mendongkrak kembali pertumbuhan Indonesia? Itu yang bisa bantu pelaku usaha, UMKM, dan itu UMKM juga sekarang itu sedang dongkrak pemerintah, jadi program pemerintah juga. Dan Monique juga melihat gitu sebagai orang yang dikasihani Tuhan Yesus gitu, Monique ingin menjadi berkat dan Monique ingin diberkati dan menjadi berkat untuk orang lain. Dan Monique melihat banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan saat pandemi, maka dari itu Monique mempekerjakan orang-orang yang kehilangan pekerjaan bekerja di Monique. Bahkan di awal-awal pertama Monique buka usaha itu kadang Monique dengan gaji karyawan itu hampir sama pemasukannya. Bahkan pernah Monique itu sudah cukupnya hanya membayar karyawan. Tapi itulah seninya buka usaha, karena masih muda. Kita harus mencoba apa yang apa yang bisa kita coba, ya dicoba dari masih muda gitu. Jadi yang mendorong Monique memang dari faktor kalau teori bilang yang tadi confidence modalities dan juga emotion modalities, dan juga faktor dari tergerak hatinya menjadi warga negara Indonesia yang baik, mendongkrak pertumbuhan Indonesia dan bisa memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Jadi Monique pekerjakan gitu.
Mantap, luar biasa sekali nih Tribuners. Muda, cantik, prestasi, dan keren juga nih Kak Monik. Masih belajar. Nah Kak Monik, siapa nih sosok yang mendorong Kak Monik bisa berkarir sebagai membuka usaha chicken dan Cilita Chicken dan Pepper Cilita Soft. Chicken dan Pepper Software mana dong? Kalau yang mendorong itu yang Monik katakan tadi, sebenarnya Monik yang paling mendorong Monik untuk membuka itu karena Monik melihat situasi ekonomi di Indonesia, dan juga Monik melihat banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaannya, dan Monik berpikir di masa muda ini apa yang bisa Monik tinggalkan gitu, apa jejak-jejak apa yang bisa Monik tinggalkan di masa muda gitu. Jadi memang Monik terdorong lihat orang banyak yang kehilangan pekerjaan, jadi Monik panggil orang-orang di sekitar sini, mari Jo, kita bikin usaha, kita pekerjakan Ngoni biar Ngoni masih mampu untuk membiayakan keluarga. Dan sekedar informasi juga, orang-orang yang Monik pekerjakan dulu pertama kali itu orang-orang yang ibu-ibu yang sudah berumah tangga. Jadi emang bener-bener dari dari segi finansial itu sangat membutuhkan pendapatan untuk keluarga. Jadi yang mendorong Monik paling besar itu sebenarnya ingin membantu orang sih. Dan juga berkreasi di masa muda. Ya, benar. Betul sekali. Nah, Kak Monik, pengalaman apa yang sangat berkesan sebagai pengusaha Cilita Chicken dan Pepper Software? Oke, kalau berbicara pengalaman yang paling berkesan cukup banyak. Karena namanya pengusaha, mungkin banyak orang yang takut membuka usaha karena takut gagal. Dan yang paling berkesan itu untuk Monik, awalnya Monik buka usaha karena memang Monik pengen membantu orang lain, dan namanya anak muda pengen mendapatkan profit yang banyak. Ya, benar. Dan juga perputarannya itu cepat gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata Monik belajar apa yang kita minta ke Tuhan itu akan dijawab Tuhan seturut dengan standar Tuhan, bukan standar manusia. Dan yang paling berkesan itu banyak jatuh bangunnya Monik, dari dimana Monik mengelola dan memanage sumber daya manusia dari SDM, yaitu karyawan, timnya Monik. Dan juga ketika permintaannya itu menurun, karena di tengah pandemi itu kan nggak stabil toh, dia nggak bisa sustain karena antara permintaannya masyarakat itu berubah-berubah gitu. Jadi memang Monik di situ mengerti ternyata kalau orang buka usaha, di awal orang buka usaha apalagi masih muda, jangan dulu berpikir tentang hasil yang tinggi, jangan dulu berpikir tentang profit yang banyak, tapi bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai kehidupan yang baik untuk tim, untuk karyawan, bahkan juga orang-orang sekitar. Jadi dulu Monik itu awal buka usahanya juga Monik langsung bikin CSR. Jadi Monik Monik berdampak untuk lingkungan gitu. Jadi memang yang paling berkesan sampai saat ini, kalau mau dibilang perjalanan Cilita Chicken itu sudah mau 1 tahun, dan juga yang di mall itu sudah cukup lama. Tapi karena biaya kontrak di mall juga mahal, banyak, kadang Monik cuma mampu bayar karyawan, pendapatannya sampai hari ini pun belum. Ya kalau menabung sih Monik berpikir lebih ke proses, karena orang yang sukses orang yang tidak banyak mengeluh, tapi orang yang mau taat akan proses. Jadi yang paling berkesan, Monik mendapatkan pembelajaran dan nilai-nilai kehidupan yang begitu luar biasa, yang mungkin tidak bisa dibeli dengan harga berapapun juga, seperti itu. Yang paling berkesan itu sih, apalagi yang paling berkesan waktu Monik itu tidak ada di bulan Monik itu tidak mendapatkan pendapatan, dan Monik membayar karyawan tidak pernah terlambat. Jadi berkesan sekali, walaupun Monik kerjanya juga capek, Monik tidak dapat pendapatan, tapi Monik bisa menjadi berkat untuk orang lain. Dan orang itu tidak tahu bagaimana sulitnya, bagaimana rasanya bisa dibayar gitu gajinya gitu. Seperti itu sih yang paling berkesan, banyak menangisnya. Nah, jadi kalau suka dukanya itu juga termasuk juga ya? Sudah termasuk suka duka sih sama usaha. Jadi kalau Injil juga mau bertanya tentang suka duka, kalau dalam usaha juga teman-teman pasti sudah
dinamikanya sudah seperti itu. Iya. Jadi dimana kalau kita buka usaha kita kan jadi leader. Jadi kemampuan leadership kita itu diuji gitu. Bagaimana kita bisa memanage tim kita dengan baik. Apalagi kalau timnya itu setiap orangnya itu, setiap individunya itu mempunyai persepsi yang berbeda-beda, mempunyai keinginan yang berbeda-beda, bahkan dari dari kemampuan kinerja juga berbeda-beda. Jadi bagaimana gitu Monik dukanya bisa menyatukan, bisa menyatukan ketidaksempurnaan menjadi sesuatu yang sempurna untuk mencapai sebuah pencapaian gitu dan tujuan. Mantap, luar biasa nih Kak Monik. Usia muda, umur 24 tahun ya Kak Mon, dan sementara juga kuliah S2, keren banget. Berpikirnya udah kesana, udah banyak kan anak muda sekarang nongkrong-nongkrong ya kan. Nah tapi kalau Kak Monik sendiri lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan dan juga membuka usaha. Keren banget sih Kak Mon. Nah Kak Monik, ingin mau tanya berikutnya nih Kak. Oke, boleh. Apa yang Kak Monik lakukan agar usaha kakak bisa tetap bertahan walau di tengah pandemik ini Kak? Monik mau bilang pertama berdoa. Karena kalau kita melakukan sesuatu itu tanpa mengenalkan Tuhan itu nol. Nol, misalnya kita berusaha nol, kita bangkit nol, kita jualan nol, kita bekerja nol. Tapi kalau kita menomorsatukan Tuhan, ibaratnya Tuhan di sebelah sini yang pertama, satu, dan nol-nolnya itu akan menjadi nol-nol yang baik dan akan menghasilkan nilai yang banyak gitu. Jadi kalau yang pertama pastinya mengenalkan Tuhan, dan yang kedua konsisten. Jadi banyak orang mungkin di dunia ini yang mau memulai, berani memulai, tapi di tengahnya itu tidak bisa konsisten. Dan itu juga yang menjadi ujiannya Monik selama setahun memanage usaha ini. Jadi memang tantangannya itu sebenarnya jadi internal dan eksternal itu ada. Kalau dari internalnya seperti itu. Jadi konsistennya, ketika dari eksternalnya permintaannya menurun, sementara pasokannya itu banyak, apalagi kan jualannya daging ayam, dan Monik itu jualan daging ayam itu bukan ayam yang di frozen, tapi ayam yang fresh everyday. Jadi setiap hari itu ayamnya bagus. Karena Monik menjaga kualitas daging ayam, Monik juga hobi kuliner. Monik mau menjual makanan yang kalau Monik konsumsi juga itu bagus gitu. Jadi kadang-kadang itu tantangannya pasokannya masih banyak, sementara permintaannya itu menurun gitu. Dan cara menghadapinya ya memanfaatkan lagi teknologi. Jadi Monik terus melakukan advertising, melakukan iklan. Jadi Monik pikir notice terus pasarnya. Jadi pasarnya itu sampai konsumen itu dinotis, meskipun orang nggak beli hari ini, Monik percaya orang notice, mungkin seminggu 2 minggu kemudian orang boleh purchase Monik Pay product. Seperti itu sih. Jadi tantangannya kita bisa harus melakukan inovasi terus menerus, berkreasi, karena kalau usaha itu kalau kita tidak konsisten, kalau kita tidak inovatif, kalau kita tidak kreatif, itu bakal jangka waktunya itu pasti pendek gitu. Tapi kalau kita bisa konsisten, kita bisa berkreasi terus, inovatif terus, bisa memanfaatkan teknologi dan mengikuti terus perkembangan dunia, pasti itu umurnya bisa lebih panjang. Itu. Nah, apakah ada rencana lagi Kak ke depan untuk membuka usaha selain di Manado nih Kak? Oh, ekspansi maksudnya. Jujur Monik, teman-teman yang di Jogja, itu sering gara-gara juga yang di Palu, Jakarta. Kalau untuk buka sih mungkin belum, karena masih fokus di sini juga, modalnya juga masih sedikit karena bukan dari orang tua juga, dari sendiri, jadi harus diperhitungkan semuanya. Jadi kalau untuk sekarang memang concernnya masih di Kota Manado. Cuman ada beberapa teman juga yang request boleh kirim ke Jakarta, kirim ke Palu. Biasanya itu ikut teman yang naik pesawat sih. Tapi kalau untuk mekanisme teknologi untuk prepare ekspansi itu untuk sekarang belum sih. Nah, selain Cilita Chicken dan Pepper Softline ini Kak, mungkin ada rencana ke depan mau buka usaha lain Kak? Kalau untuk sekarang masih berproses dulu dengan Cilita dan juga Pepper Softline. Oke. Nah, tadi kan Kak Monik kan bilang Kak Monik kan kuliah. Nah, bagaimana cara kakak mengatur waktu antara kuliah dengan usaha ini Kak? Kalau Monik bicara bisa mengatur waktu, Monik berbohong. Karena notabene-nya
itu hal yang sangat sulit. Hal yang sangat sulit sekali untuk membagi waktu S2, apalagi S2 di universitas yang lumayan besar di Indonesia. Iya, benar. Jadi memang pressure-nya juga tinggi. Terus bagaimana caranya membagi waktu, sampai saat ini juga Monik nggak mengerti bagaimana Monik bisa membagi waktu. Kadang itu yang pasti setiap hari Monik itu tidurnya tidak pernah lebih dari 5 jam. Pasti itu tidurnya kalau anak S2, untuk teman-teman yang mau S2 harus benar-benar menyiapkan mental, tapi bisa, semuanya bisa berjalan dengan baik. Monik itu biasanya bikin tugas sampai jam 3, biasa jam 2, jam 1. 3 pagi? Iya, tergantung dan jadwal kuliah itu setiap hari jam 7 WIB, berarti jam 8 di Manado. Jadi Monik setiap pagi itu konsisten, setiap hari masuk kelas terus, dan puji Tuhan absennya juga nggak ada satupun yang tidak 100%, ya semua 100% semuanya masuk. Dan abis itu setelah kuliah jam pertama biasanya Monik langsung antar ke kawasan stok, langsung handle apa yang bisa dihandle. Dan juga puji Tuhan sekarang kalau untuk mesin kasirnya sudah pakai sistem gitu. Jadi bagaimana caranya Monik bisa mengelola lah dengan baik. Jadi kalau mau mengatur waktu, bisa mengatur waktu. Sebenarnya Monik jujur sampai sekarang masih belum paham juga gitu. Tapi kenapa Monik sampai hari ini sudah setahun bisa? Karena Monik punya tekad yang besar, Monik punya konsisten yang besar, dan Monik percaya segala sesuatu yang kita buat hari ini akan membuahkan hasil di masa depan. Mungkin bukan, Monik itu selalu berpikir hasil itu bukan cuma tentang finansial, bukan cuma tentang profit, tapi mengenai hasil yang tidak bisa kita beli dengan uang, yaitu pengalaman. Jadi mungkin kalau dari Monik itu sih yang penting kita konsisten, kita semangat, dan jangan pantang menyerah. Karena capek, menangis itu hal yang biasa, itu dinamika kehidupan yang biasa. Tapi bagaimana, tapi bagaimana setiap orang itu bisa bangkit dari tantangannya, bisa konsisten dengan apa yang menjadi keputusannya, dan bisa terus berpegang teguh pada yang di atas. Seperti itu. Oke. Nah, bagaimana cara Kak Monik bisa menjaga kesehatan, menjaga kesehatan di tengah-tengah pandemik, apalagi kakak kan punya usaha dan juga kuliah. Oke. Kalau jaga kesehatan, vitamin sih, minumnya paling vitamin C gitu. Banyak, kalau misalnya ada waktu luang, sebenarnya kesehatan itu kalau untuk kesibukannya Monik sekarang itu dari mental. Penting kesehatan mentalnya dulu. Jadi bagaimana Monik memaintain Monik kesehatan mental, Monik sering nonton motivasi-motivasi, dan juga Monik sering pergi ke tempat-tempat yang Monik bisa melihat bahwa Monik itu bukan orang yang paling sulit saat ini gitu. Dan di tengah-tengah kesibukannya juga kalau untuk menjaga kesehatan badan, ya pasti cuma itu vitamin sih. Yang penting kesehatan mental. Nah tadi kan Kak Monik bilang suka pergi-pergi. Biasa wisata kemana Kak? Oke. Karena Monik juga sejujurnya tidak tahu Monik ini kepribadiannya ekstrovert apa introvert. Agak bingung juga. Saya juga ambivert Kak. Oh iya, ada ya ambivert. Ambivert bisa ekstrovert, bisa juga introvert. Oke. Nah kalau Monik itu tipe orangnya, yang pertama Monik tidak suka men-spending time di tengah-tengah banyak orang, karena Monik merasa Monik energi terlalu banyak yang keluar. Tapi Monik tipe orang yang bisa sharing ke banyak orang, misalnya 100 atau 500 orang Monik bisa. Tapi memang Monik bukan tipe orang yang ke mall, nongkrong di kafe, bukan seperti itu. Jadi teman-teman agak susah kalau mau cari Monik di kafe. Monik itu sukanya wisata tergantung sih. Biasanya kalau Monik itu suka sejarah. Nah, jadi Monik itu suka sekali sejarah, kayak lihat toko-toko pahlawan. Patung-patungnya. Oke, bagaimana Kak? Lanjut nih. Jadi kalau Monik itu biasanya kalau wisata, kalau keluar kota, biasanya Monik cari tempat-tempat yang ada pembelajarannya. Jadi suka ke tempat museum. Jadi dulu Monik pernah jalan-jalan Monik ke teman, sampai kalau orang Manado bilang, Monik, aneh dia pikir di tempat-tempat kita wisata, lihat tuh Jenderal Sudirman Perumah, begitu apa yang ditinggalkan Pak Soeharto. Jadi aneh orang dia bilang. Tapi Monik memang suka lihat sesuatu yang dulu-dulu. Jadi Monik itu anaknya kalau dibilang cinta sekali Indonesia. Ya, benar.
Jadi Monik suka sekali lihat peninggalan-peninggalan sejarah. Dan kalau ke tempat wisata, paling biasanya ke gunung, ke Tomohon. Monik suka ke tempat yang tenang, yang ya bisa dapat lah ininya feel-nya itu enak gitu. Dan kemudian biasanya juga ke pantai. Paling ke situ sih kalau wisatanya. Pokoknya yang ada potensi-potensi daerahnya lah. Jadi Monik posting biar Monik ke teman-teman yang di luar Sulawesi Utara juga boleh lihat bahwa Sulawesi Utara itu punya keindahan wisata yang luar biasa. Ya, bagus, gitu. Jadi Monik suka kalau berwisata bukan cuma menenangkan diri tapi ada value-nya juga gitu. Ada manfaatnya ya, sambil story-story dibagikan bahwa ini loh Monik daerah. Monik kan kuliahnya di luar gitu. Jadi banyak teman-teman juga dari luar. Ini loh yang dimiliki Sulawesi Utara gitu. Oke. Nah Kak, sebagai terakhir dari pembicaraan kita nih Kak, mungkin Kak Monik bisa kasih harapan atau petua bagi para Tribuners atau anak-anak muda yang ingin usaha di tengah pandemi COVID-19 ini. Mungkin Kak Monik bisa kasih petua nih Kak. Oke. Kalau petua sih Monik nggak merasa expert. Jadi Monik itu kalau kemana-mana kan akhir-akhir ini biasanya diundang-undang untuk jadi pembicara. Nah, jadi Monik itu selalu bilang Monik bukan expert atau petua lah gitu. Jadi Monik seseorang yang dari pengalamannya Monik pengen jadi berkat untuk orang lain. Jadi kalau untuk kata-kata motivasinya mungkin bukan cuma untuk milenial, tapi juga untuk semua orang yang mau membuka dan memulai usaha. Itu jangan takut, jangan dulu memikirkan gagalnya, karena yang punya KFC, pendiri KFC juga semua orang juga tahu dia bisa memeralabakan KFC itu di umur yang ke 65 tahun. Begitu pula juga dengan Jack Ma. Jack Ma adalah orang yang tertolak dari universitas, juga tertolak waktu dia daftar jadi staff atau karyawan KFC di China. Kalau Monik tidak salah, itu dia juga daftarnya 25 orang, yang diterima 24, yang gagal dia sendiri. Jadi kalau mau memulai usaha itu bukan hanya mudah, tapi mungkin ada ibu-ibu di sini dan juga bapak-bapak yang lagi nonton itu tidak peduli umur kalian sekarang umur berapa. Dan Monik pernah baca itu pepatah bilang, kamu jangan takut memulai karena kamu terlambat, tapi kamu harus memulainya sebelum itu terlambat gitu. Jadi Monik mau bilang, Monik hanyalah anak muda yang saat ini bisa berdiri tegap di atas kaki sendiri karena itu gigih, konsisten, berani, dan juga punya jiwa dan punya mental orang sukses gitu. Jadi kalau kita mau memulai apapun itu, kita harus punya mental yang besar dulu. Karena kalau kita punya mental yang kecil, ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang ya dinamika usaha lah, itu akan jatuh bangun gitu, kita akan kalah. Karena kita tidak mau belajar dan jiwanya kita jiwa mengeluh. Kita hanya bisa mengeluh dan mengeluh. Monik juga bukan orang yang tidak pernah mengeluh. Monik selalu mengeluh. Tapi Monik mengeluhnya tidak lama mengeluh, tapi Monik itu selalu menjadikan itu sebagai kekuatan yang baru untuk membangkitkan Monika yang lebih besar lagi begitu. Jadi untuk teman-teman jangan takut memulai usaha, meskipun sudah banyak mungkin ribuan usaha dan juga UMKM sudah tercatat berapa ribu di Kota Manado, sekitar 3.000 atau berapa. Itu jangan takut karena kalian punya keunikan diri masing-masing. Kalian punya pemikiran kreativitas tersendiri gitu yang orang lain tidak pernah punya. Kalau orang manajemen itu selalu bilang itu kita selalu pakai analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, and threats. Jadi kita itu bisa tahu apa yang menjadi kelebihan kita dan kita bisa tahu apa yang menjadi kekurangan kita. Jadi jangan takut teman-teman, setiap orang itu punya kelebihan dan juga kekurangannya. Kalau teman-teman itu bisa memulai hari ini dan teman-teman takut akan gagal itu sudah biasa. Gagal itu dinamika kehidupan. Tapi asalkan teman-teman mau memulai dulu, karena sebenarnya kalau Monik mau bilang, orang yang tertolak adalah orang yang tidak pernah mengirim, dan orang yang gagal adalah orang yang tidak pernah mencoba. Jadi so that's why kalau hari ini Monik juga belum orang yang sukses sekali nih. Cuma mau sharing aja pengalaman setahun membuka usaha gitu. Jadi kalau Monik bisa, pasti kalian juga bisa. Kalaupun nanti kalian gagal, kalian itu punya pengalaman yang tidak bisa dibeli oleh orang lain.
Dan itu Monik mau menjadi orang yang bukan kaya hanya sekedar finansial, kaya hanya sekedar materi, tapi kita boleh kaya akan nilai-nilai kehidupan, dan juga kita bisa kaya akan pengalaman-pengalaman kehidupan gitu. Jadi kalau dari sekarang kalian berani, kalian telah mengalahkan rasa takut diri kalian sendiri. So, jangan takut buka usaha gitu. Wah, mantap, luar biasa. Makasih nih Kak Moni, bisa sama-sama. ngobrol dan bisa juga terinspirasi dari Kak Moni. Nah, baiklah Tribuners, demikianlah live saya pada hari ini bersama dengan Kak Monika Tambayong. Nantikan live-live berikutnya di Tribun Manado. Dadah Tribuners, makasih Kak Mon. Thank you Tribun yang selalu juga menginspirasi. Kalau Monik boleh lihat juga, Monik sering dapat inspirasi dari Tribun karena kalau Monik mau lihat, Tribun ini memberi dampak yang cukup besar, apalagi bagi warga Sulawesi Utara. Dan kalau tadi diundang Monik tanpa kita sadar bahwa Tribuners yang menjadi wadah dari ini semua. Jadi thank you juga buat Tribun Manado, paling oke lah di kota Manado karena paling update nih, kelihatannya paling update, apalagi para wartawannya kece-kece gitu, masih muda, dari penampilan juga enak juga. Jadi terima kasih banyak Tribun Manado. Teman-teman juga yang lagi nonton, jangan lupa terus update Tribun Manado karena Tribun Manado ini sangat eksis dan berdampak positif, apalagi tengah-tengah pandemi, tetap sustain dan tidak. Oke, nih Kak Cilita, terakhir nih Kak. Iya. Mungkin Kak Cilita bisa kasih tahu sosial media Cilita Chicken dan juga Pepper Softland. Oh iya, oke buat teman-teman yang lagi nonton sekarang ataupun nanti, untuk yang suka kuliner makanan khas Indonesia, cintai dan banggalah makanan khas Indonesia, Monik menjualnya. Nah, untuk mau coba-coba rasa juga yang punya acara bisa follow @cilitachicken atau nomor HP 0852 977 9339. Nah, untuk juga yang teman-teman cewek-cewek yang sudah mau Natalan nih, Monik punya softlight yang mempercantik mata. Jadi pakai masker matanya harus on point gitu. Berbinar-binar. Monik jualan softlight di Mega Mall Manado di lantai 1 depan Watch Club, depan panel surf. Jadi pas naik tangga itu di sebelah kanan, dan bisa follow juga @Pepper Softlands Manado. Jadi ada dua, satunya @cilitachicken dan satunya @Pepper Softlands. Oke, baik, makasih Kak Moni. Terima kasih Tribun. Oke, dadah Tribuners. Dadah.